Baiklah, sebelum kita akan membahas kelainan katup jantung, maka di sini kita akan membahas dulu anatomi katup jantung. Nah, tolong diperhatikan ya untuk penjelasan selanjutnya. Jadi di sini ada katup-katup, anatomi dari katup jantung dibagi dalam dua bagian besar, yaitu katup atrioventrikular yang terdiri dari bicuspid dan bicuspid mitral, dan kedua yaitu katup seminimal terdiri dari katup pulmonalis dan katup aorta. Ya, kita lanjut ke aorta stenosis. Jadi aorta stenosis normal output force areanya 7 sampai cm kuadrat. Simptom timbul keluhan bila area katup seperempat area normal. Tipenya supravalvular, subvalvular, dan valvular. Aortic stenosis merupakan satu jenis penyakit katup jantung yang ditandai dengan katup aorta yang kaku, sehingga celah antara katup aorta menyempit saat katup aorta terbuka. Secara normal, terdapat 4 katup pada jantung, yaitu katup aorta, katup pulmonal, katup mitral, dan katup tricuspidalis. Katup aorta merupakan katup yang membatasi jantung kiri dengan pembuluh darah aorta yang akan menghantar darah ke seluruh tubuh. Normalnya, saat denyut jantung berkontraksi, katup aorta akan membuka dan darah dari jantung mengalir ke seluruh tubuh. Pada kondisi aortic stenosis, katup aorta tidak dapat membuka dengan sempurna. Akibatnya, darah dari jantung tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh seperti gambar berikut. Aorta stenosis, katup menjadi kaku dan fibriotik, terjadi hipertrofi ventrikal kiri sehingga kebutuhan oksigen meningkat dan menyebabkan kongesti paru. Penyebab demam rematik, kongentinal, dan aterosklerosis. Pada penderita lanjut usia, penyebab utamanya adalah proses aterosklerosis dan terjadinya klasifikasi. Sedangkan komplikasinya bisa berupa gagal jantung kanan, edem paru, dan atrial fibrilasi. Untuk keluhan dan gejalanya, untuk gejala awal bisa berupa dyspnea, angina, dan sinkop. Sedangkan untuk gejala yang sudah lama terjadi, itu bisa berupa fatigue atau kelelahan, peripheral cyanosis, dan murmur sistolik, serta crescendo dan descendo. Terdapat 3 gejala khas. Yang pertama ada nyeri dada, yang kedua gagal jantung berupa sesak napas saat berbaring, yang ketiga pingsan berulang yang umumnya terjadi setelah melakukan aktivitas berat. Selain gejala tersebut, bisa muncul gejala lainnya seperti tekanan darah sangat tinggi, yang kedua pusing berputar hilang timbul atau rasa seperti melayang, mudah lelah dan letih, tidak mampu berolahraga karena sesak atau badan lemah. Perjalanan penyakit aorta stenosis. Nah, itu bisa dari ringan aorta stenosis sampai pada kondisi berat aorta stenosis. Jadi bisa kita perhatikan 8%-nya 10 tahun, 22%-nya 22 tahun, 38%-nya 25 tahun. Jadi kita bisa lihat kondisi ini, semakin bertambahnya usia dapat terjadi penyempitan pada katup aorta itu juga semakin parah. Nah, makin awal adanya keluhan, maka indikator prognostiknya itu akan semakin jelek, yang berarti kondisi tubuh nantinya akan semakin parah. Nah, dapat kita lihat pada gambar katup aorta yang mengalami gangguan atau klasifikasi. Nah, seperti pada gambar pertama itu dapat kita titik-titik putih di pinggir katup, itu disebut dengan fibrotik atau jaringan ikat yang masih keadaannya normal. Nah, sedangkan pada bagian gambar bawah itu sudah penuh sekali dengan jaringan fibrotik ya. Bisa kita lihat jika jaringan normalnya sudah tidak ada dan digantikan dengan fibrotik, sehingga terjadi sterosis
Itulah yang namanya sterosis aorta atau aorta sterosis. Nah, bisa kita lihat bagaimana patofisiologi dari aorta stenosis ini. Terjadi perbedaan tekanan atau pressure gradient antara ventrikel kiri dan aorta, yang kemudian pada awalnya fungsi ventrikel kiri tetap dipertahankan normal oleh myocard ventrikel kiri melalui compensatory pressure hypertrophy. Nah, bila mekanisme kompensasi tersebut exhausted, terjadi penurunan fungsi jantung kiri, maka terjadi gagal jantung kiri. Baiklah, sekian dari penjelasan stenosis aorta ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.